Karena ibu tuh punya motivasi yang kuat, ibu punya semangat untuk sembuh yang kuat. Terlihat sih pas kemarin kan memang dari Mekah nih landing itu langsung ke RS kan, sebuah rumah sakit, terus langsung ke IGD. Sebenarnya kondisinya namanya habis pulang kan pasti kan ya capek dan lain sebagainya, jet lag. Alhamdulillah kondisi ibu sudah membaik, kondisinya pesat sih membaiknya juga. Karena ibu tuh punya motivasi yang kuat, ibu punya semangat untuk sembuh yang kuat. Terlihat sih pas kemarin kan memang dari Mekah nih landing itu langsung ke RS kan, sebuah rumah sakit, terus langsung ke IGD. Sebenarnya kondisinya namanya habis pulang kan pasti kan ya capek dan lain sebagainya, jet lag. Tapi kita memang mengupayakan supaya ibu tuh distabilkan dulu kondisinya, dicek tekanan darah, juga lab darah, semuanya. Akhirnya masuk ke ICU supaya dimonitor lagi lebih detail. Jadi mau dimonitor heart rate-nya, detak jantungnya, kemudian saturasi oksigennya, kemudian dan lain sebagainya. Di ICU itu kurang lebih berapa hari ya? 2 harian. Nah, tapi alhamdulillah memang ibu semakin membaik. Sempat sih agak demam sedikit waktu di ICU, tapi paginya udah fresh lagi. Sempat transfusi darah, memang HB-nya agak rendah. Setelah itu besokannya alhamdulillah kata dokter juga sudah bisa pindah ke ruang rawat inap. Nah di situ pas saya kan kita jaganya ganti-gantian ya, kan ada 3 ya anak ibu ya. Pagi biasanya Icis dulu nih, terus juga siangnya Mbak Oki, sayanya sore malamnya. Ibu tuh semangat makannya itu makan sendiri, terus ngobrol-ngobrol cerita-cerita, ketawa-ketawa, alhamdulillah sih gitu. Mungkin untuk sakitnya sendiri karena Ya. apa sih? Apa kecapean pada saat proses haji atau emang ada riwayat penyakit sebelumnya? Iya, sebelumnya memang ibu punya riwayat penyakit ya. Ada riwayat penyakit jantung, ada pembesaran jantung, kardiomegali. Itu juga karena salah satunya hipertensi ya yang udah lama, hipertensi. Kemudian ada lagi autoimun yaitu pemphigus vulgaris, tapi terkontrol dengan pengobatan, jadi tidak ada kekambuhan lah yang signifikan gitu. Ibu juga ada diabetes, intinya sih ada komplikasi lah penyakit-penyakit tertentu, dan juga ada pengentalan darah. Jadi dikasih juga obat pengencer darah gitu. Sempet sih kemarin agak bengkak dikit ya, pas udah dirawat inap, mau di-AF, mau diangkat infusannya kan karena mau pulang ya besoknya. Sempet saya dapat kabar agak nyemprot darahnya, agak ngucur karena kan ada pengencer darah ya gitu. Tapi setelah itu udah di-dep, udah ditekan segala macam, udah bagus sih itu kondisinya. Tapi mungkin pada saat proses haji Mbak mungkin ada kambuh salah satu penyakit atau gimana sampai Iya, drop gini? memang kan haji itu kan melelahkan ya, maksudnya kegiatan yang menguras energi lumayan besar ya. Untuk ibu sendiri terutama karena ibu juga sudah punya penyakit riwayat penyakit yang cukup dibilang agak berat, dan juga kalau kecapean sedikit, kurang tidur itu juga bisa mempengaruhi. Waktu itu ibu sempat delirium juga itu sebelum menunaikan haji ya, delirium seperti ada penurunan kesadaran, gangguan mental, dan yang membuat ibu agak meracau lah istilahnya ya, bicara dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah qadarullah juga nggak lama setelah itu membaik lah, udah dibawa ke rumah sakit, infus segala macam membaik, lalu ibu bisa menjalankan ibadah haji dengan baik gitu ya, alhamdulillah. Baru setelah itu drop, yang sempat kemarin kan penurunan kesadaran sampai hilang kesadaran berapa menit, dilakukan RJP, resusitasi jantung paru atau pemompaan jantung, sempat kritis juga, koma juga di ICU di Mekah sampai beberapa hari, akhirnya sudah siuman juga, baru sudah dibolehkan pulang oleh dokternya gitu. Tapi mungkin ada rencana untuk membawa berobat ke luar negeri nggak sih Mbak? Untuk sampai saat ini kemarin sudah dipantau oleh berbagai dokter spesialis ya, ada dokter spesialis jantung, kemudian endokrin, untuk diabetesnya, hormonal segala macam sih udah membaik, tinggal kontrol ya. Jadi untuk sampai saat ini sih lebih ke kontrol ya di rumah sakit di Indonesia gitu. Mungkin untuk saat ini siapa yang merawat ibu? Ya, jadi dari rumah sakit kemarin selesai ibu pulang, kemudian perawatan lebih ke kontrol-kontrol ya. Tapi saat ini sih di rumah Mbak Oki ya, karena kan juga Mbak Oki yang di Mekah kemarin mendapatkan informasi yang lengkap tentang kesehatan ibu dan segala macam. Jadi di rumah Mbak Oki, salah satunya juga karena dekat dengan rumah sakit untuk kontrol gitu. Tapi mungkin ibu sempat
cerita nggak sih pengalaman hajinya pada saat itu, seperti apa pada saat udah sembuh? Iya, ibu cerita waktu di ruang rawat ya, waktu di ruang rawat terus juga kan ada tante juga, tante Nina juga ikut menemani cerita tentang haji. Haji itu juga satu hal yang sangat-sangat ibu rindukan lah gitu ya. Tapi juga memang menguras energi dan juga anak-anaknya harus segera ditunaikan hajinya gitu sih pesan ibu. Gitu sih kalau dari ibu sih. Tapi rencananya waktu itu sempat mau nyusul ke. Iya, sempat. Waktu itu kondisinya ibu lagi apa ya, penurunan kesadaran iya, masih di ICU, tapi beberapa hari kemudian sudah mulai melek, merem. Tapi kadang kan ada rasa ini ya sakit di tulang rusuk karena saat CPR atau pemompaan jantung waktu itu di Mekah itu ada retak sedikit lah tulang rusuknya agak retak sedikit. Jadi ibu merasa kesakitan. Maka dari itu dokter Mekah memberikan obat sedasi lah, obat yang bikin ngantuk. Jadi banyakkan tidurnya selama di ICU. Terus juga perkiraan dokter-dokter di sana juga ini agak panjang ya, kemungkinannya pemulihannya agak panjang, bisa berapa hari atau berapa minggu. Jadi kan kita anak-anaknya, saya dan Ricis juga khawatir ya, kita ingin melihat langsung dan juga sekalian ingin melaksanakan umroh juga ya gitu. Cuman memang awal-awalnya agak tersendat karena kan lagi musim haji ya, jadi agak susah dan kita mengupayakan ya berbagai solusi, akhirnya dapat nih beberapa hari kemudian dapat tiketnya, kemudian diperbolehkan untuk umroh. Oh ternyata pas besokannya dapat kabar ibu sudah baikan, sudah membaik, sudah sadar. Dan dokter makanya juga takjub sih bilang sama Mbak Oki, kamu sujud syukur ya karena ini kayak lebih ke keajaiban Allah ya. Karena kan gimana ya, pasien-pasien yang sudah dilakukan RJP atau pemompaan jantung yang sampai hilang kesadaran berapa menit itu biasanya sangat apa ya, sangat minim atau sangat kecil sekali untuk tingkat kesembuhan, sadar, bahkan sampai ke aktivitas normal gitu. Dan ini terjadi di ibu kita, Masya Allah luar biasa. Ini juga karena doa-doa dari masyarakat Indonesia. Jadi ini membuat kita jadi takjub, Masya Allah ibu langsung cepat pemulihannya. Makanya kata Mbak Oki nanti untuk umroh dan lain sebagainya mungkin bisa di lain waktu karena kita fokus ke ibu kan. Akhirnya ibu besok beberapa 2 hari kemudian kalau nggak salah itu terbang sama Mbak Oki pulang ke sini lanjut ke rumah sakit di Indonesia dan kita menemani gitu. Tapi untuk sekarang jadi makin khawatir nggak sih dengan kondisi kesehatan ibu, jadi mungkin lebih perhatian atau lebih sering. Iya betul, kita juga bertiga itu lebih insya Allah ya lebih sigap sih, maksudnya kayak kontrolnya kapan lagi, terus juga tanya kabar dan juga harus diingatkan istirahat gitu kan. Kadang ibu kan kadang misalnya istirahatnya sih, misalnya ibu tuh lebih ke aktif ya orangnya, makanya nurun ke anak-anaknya terutama Ricis ya aktif dan lincah, maksudnya suka sebelum ini ya, sebelum ada kejadian ibu sampai penurunan kesadaran kemarin aktif kemana-mana, maksudnya olahraga di sini misalnya olahraga apa ya, yoga atau misalnya perkumpulan dengan komunitas ini itu gitu kan. Jadi lebih diingatkan lagi sih. Sekarang lebih diingatkan untuk bed rest total dulu, terus juga tidurnya cukup, makannya teratur. Kadang ibu juga makannya sedikit, terus juga kurang nafsu makan. Nah itu diingatkan terus sih gitu. Tapi anak-anak belum tahu ya. Tapi udah ke Syakir sih tadi partinya. Hah, ke Syakir? Iya tadi panggil Syakir sih, suruh keluar. Mungkin itu kali ya ngasih tahu benar aja. Saya bilang dulu. Oh, udah. Soalnya ini kan maghrib ya, saya mau ke tempat itu tante dan mertua sama. Salam aja ya. Terima kasih Mbak. Oh, iya.